biasanya kita baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan suci Ramadan seperti sekarang ini Allah menurunkan surah kitab-kitab sucinya, termasuk diantaranya kitab suci yang terakhir yaitu Al-Quran. Semua kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul itu diturunkan sekaligus. Jadi Zabur, Taurat, Injil turun sekaligus. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke 700 langit kali ini. Cuma Al-Quran ini diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi dalam perjalanan dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kita kalau tadi yang saya muliakan, kalau ditanya surat apa yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu satu matani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya apa? Setiap satu rakaat kita sembahyang harus baca Al-Fatihah. Satu matani wa Qur'an al-Azim. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau orang tidak baca Al-Fatihah dalam sholatnya dan dalam setiap rakaat sholatnya tidak betul. Ayatnya berapa? Satu artinya 7. Sekarang kita gampang aja. Al-Baqarah nomor 2 apa 3 Al-Baqarah? Ayatnya berapa? 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 286 nomor. Kita tahu aja. Supaya kita membaca Al-Quran itu merasa gampang, Bapak surat Al-Fatihah 7 ayat, surat Al-Baqarah ini paling panjang, 286. Habis itu apa? Surat Al-Imran 200 ayat, An-Nisa 176, Al-Maidah 120, Al-An'am 165, Al-A'raf 206. Ini ayat-ayat gunanya besar. Bapak yang saya muliakan, yang paling banyak itu surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah itu hampir 2 juz, rasanya kita yang banyak udah selesai, tinggal sedikit-sedikit gitu kan. Kalau surat Al-Baqarah besar, alhamdulillah ini paling banyak, enggak. Ntar ada lagi yang banyak, surat Hud 123 ayat. Ada lagi, tapi ayatnya pendek-pendek, halamannya sedikit. Ada lagi surat Asy-Syu'ara 227 ayat. Suratnya juga ayatnya pendek-pendek. Jadi kalau kita membaca dalam sekian menit beda dengan Al-Baqarah cepat selesai. Maksud saya bahwa Bapak yang saya muliakan, kalau kita baca Al-Quran surat per surat, jangan melihat juznya. Kalau melihat juznya kita puyeng, ini baru juz 2, baru juz 3, 3 hari, 4 hari, 5 hari, baru juz 5. Jadi lama rasanya. Hitungin aja surat-suratnya. Ya kita gimana emang? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bapak yang saya muliakan, saya menganggap bahwa Bapak yang ada di sini bukan orang awam, kayak zaman dulu 60-70 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang, Bapak yang ada di sini semua bisa baca, bisa tulis Quran, ada tafsirnya, Qurannya banyak, diterjemahin, tafsirnya orang tua, tafsir Misbah, tafsir Al-Hadi, bahasa Indonesia banyak, tafsir yang lain. Maksudnya bahwa Bapak yang saya muliakan, kita waktu membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, kalau orang awam zaman dulu 60-70 tahun baca udah hebat. Zaman sekarang hebat harus tahu artinya dikit-dikit baru, apalagi tafsir. Bapak yang saya muliakan ibu, kalau kita baca Al-Quran, kita baca tafsirnya luar biasa. Kita semakin merasa agama yang kita anut ini adalah agama Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan kita, Allah
Allah yang menciptakan dunia, Allah yang akan menciptakan hari kiamat, Allah yang akan menciptakan akhirat nanti. Mau enak atau mau enggak enak? Bapak ini yang saya muliakan, kalau kita baca alam anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bayangin Bapak ini yang saya muliakan. Ini dalam Al-Qur'an, alam anzalna hadzal Qur'an, kalau saja kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kalau saja aku turunkan Al-Qur'an ala jabalin, saya turunkan ini, kami turunkan Al-Qur'an ini di atas gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Maka engkau ya Muhammad akan menyaksikan bahwa gunung yang kita anggap ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perkasa. Apalagi yang perkasa selain gunung? Kan gitu, gunung gede, tinggi. Udah gunung namanya gede kan? Gunung gede, tinggi. Nah, teman-teman saya sudah janji. Kalau saja aku turunkan, kalau saja kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung, niscaya gunung akan pecah. Kalau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Diturunkan di gunung pecah. Karena apa? Gunung kalau dikasih pikiran, dikasih akal, pecah. Akan pecah. Akan tapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun Al-Quran pada baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah sudah dipersiapkan lebih hebat daripada gunung. Wakil kawan sarunat ribuhal dinasi Allah yatafakkarun. Ini wahai orang umat Islam zaman sekarang tahun 2023, kamu biar berpikir, supaya berpikir bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk manusia. Dalam ayat yang lain bahwa yang bisa dimulakan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali wa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ditawarin lagi amanah. Amanah itu apa? Larangan dan perintah Allah. Ditawarin kepada kami, ditawarin kepada bumi lebih dari gunung lagi. Wal jibal, ditawarin, wahai langit, wahai bumi, wahai gunung, waj'alna jibala utar. Kan gitu. Tawarin udah sanggup, manusia, wah malah insan. Terima kita, Nabi Adam terima jadi amanah. Amanah itu maksudnya bisa Allah suruh taat kepada Allah dan menjauhkan larangannya. Itu doang. Jadi kalau manusia sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, manusia menjalankan, lebih hebat dari sama Allah, lebih hebat dari langit dan bumi dan gunung. Kristus dia akan lebih hebat dari gunung dan Kristus. Lebih gagah. Karena makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Bapak hadirin yang saya muliakan, kita yang enak-enak aja. Al-Quran dibacain di mana aja. Al-Quran mukjizat. Pak Sutrisno umurnya lebih 50 tahun ya. Ada 50 tahun. Umurnya, usianya 50 tahun. Ada 40. Dari sejak kecil Pak Sutrisno berapa juta kali tidak Al-Fatihah membaca. Tapi itu yang masih muda, anu berapa kali tidak Al-Fatihah. Sekarang sembahyang di belakang haji Al-Fatihah kesel nggak kita? Hah? Enak kan? Ini salah satu tanda bahwa Al-Quran itu mukjizat. Lagu apa yang paling enak di Indonesia? Lagu apa? Yang muda yang tua lagu apa? Lagu zaman dulu. Lagu Bengawan Solo, ada orang mati, kita datang nyanyi Bengawan Solo, domelin nggak? Hah? Domelin? Coba kita datang baca Yasin yang punya
jenazah, keluarga jenazah, gira di doa. Orang kawin, ada orang kawin, baca Al-Quran. Wa min ayat al-qalaqalakum min anfusikum azwaj litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Orang kawin dibaca itu girang. Girang, orang lagi kawin, Allah menciptakan rasa kasih sayang. Allah menciptakan dari manusia satu jadi banyak. Kalau jadi manusia tidak jadi banyak, kita nggak dikawin kan gitu. Jangan dikawin, bin anfusikum azwaj. Dari satu orang jadi banyak. Kawin penuh kan gitu. Kalau begitu habis manusia. Dibaca apa yang aku mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan kasih sayang ada di dalam hati. Kira mau kawin. Jangan ngajak orang kawin baca surat sembarangan. Baca surat yang tentang neraka. Kalau baca kawin, mati juga diurut. Ada mawa'adakum rabbukum, apa surat Yasin. Jadi jangan baca surat, tapi kalau baca orang lagi kawin, orang lagi senang kita baca Al-Quran yang sesuai dengan suasana enak. Orang lagi meninggal baca suasana enak. Pasal yang saya muliakan, wa idza qara'ta Al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah bilang, siapa aja di antara kamu kalau baca Al-Quran, Allah jadikan antara kamu dengan orang yang tidak percaya dengan akhirat apa? Tabir. Buktinya bahwa yang saya muliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun surat Tabbat yada abi lahab wa tab. Apa itu? Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus saya sedang merendah wa ra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ini bicara tentang Abu Lahab, orang yang masih itu. Abu Lahab paman Rasulullah lain ibu, bukan paman beneran jadi lain ibu. Turun Al-Quran tentang Abu Lahab. Disebutin lagi, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya nanti bawain barang di neraka. Istrinya namanya Ummu Jamil. Nama sebenarnya Al-Farah binti Harb bin Umayyah. Mendengar surat itu datang, mau bahas turun surat itu turun kepada Nabi besar Muhammad. Sahabat pada baca Tabbat yada abi lahab wa tab. Bininya aja marah. Istrinya disebut hammalatal hatab, pembawa batu. Datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah duduk di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah itu menjamin datang. Setelah turun Tabbat yada. Saya khawatir nih, entar ente tidak tahu apa-apa sama dia. Al-Quran itu menghujat dia bisa-bisa. Tenang aja Abu Bakar, baginda Rasulullah aja tenang. Wa idza qara'ta Al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Datang namanya Ummu Jamil. Baginda Rasulullah duduk di sampingnya. Ummu Jamil ini yang melihat baginda Rasulullah, lihat pernah duduk di samping Abu Bakar. Tolak tinggal bahaya Abu Bakar, mana temanmu? Mana kawan kamu? Yang bilang saya ini akan masuk neraka. Enggak. Saya tanya dia menghujat saya, dia nggak menghujat kamu, bukan. Ummu Jamil. Kata Ummu Jamil sebelum pulang, emang kamu pada nggak tahu, saya ini kata Ummu Jamil tokoh masyarakat Quraisy, semua orang hormat saya. Abu Lahab, apa katanya Abu Lahab? Wahai Muhammad, kalau saya masuk Islam kamu mau ngasih apa? Bayangin orang pikirannya duit aja. Kalau saya masuk Islam dan Abu Lahab, kamu mau ngasih apa sama saya? Saya akan berikan seperti orang Islam yang muda. Kata Abu Lahab, kalau mau dikasih duit saya lebih banyak daripada mereka. Saya tidak akan percaya sama kamu. Turun surat Tabbat yada abi lahab.
Orangnya masih hidup, dua-duanya masih hidup, diceritakan siapa dihujat, di apa namanya, di Allah bilang celaka, Allah turun ayat, tidak ada ampun lagi, enggak ada ampun lagi. Bapak-bapak hadirin yang disampaikan, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bapak yang saya muliakan, kalau orang membaca Al-Quran nggak paham aja dapat pahala. Kita orang Indonesia ya sedikit-sedikit udah pada melek huruf ini, kasih aja terjemahan depan agama kita biar tahu alhamdulillahirabbil alamin arrahman, kita tahu artinya apa, jadi busuk. Apalagi pada apa namanya tafsirnya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau orang lagi baca Al-Qur'an, dengerin. Ceritanya Bapak ketika baginda Rasulullah jadi imam, ada yang meriwayatkan, ada jemaah ikuti apa yang dibaca. Ada yang mengatakan orang lagi sembahyang ngobrol, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru sembahyang. Mirip-mirip Islam itu turun. Makanya wa idza qul fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau orang ibadah Quran, terutama ketika sembahyang, ketika orang lagi khutbah, dengerin terutama. Apalagi bisa dengerin orang dalam baca Quran di lain apa namanya sholat. Karena apa Bapak yang saya muliakan? Ada para imam mengatakan apa yang dibaca imam itu bacaan makmum. Ada yang sebutnya ada beberapa pendapat semua. Jadi makmum Allahu Akbar, terakhir assalamualaikum dan apa selesai. Ini termasuk pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang lama. Lah kita pendapat Imam Syafi'i yang baru, kalau kita sembahyang sirriyah, sembahyang zuhur sama asar, makmum kudu baca Al-Fatihah paling enggak. Kalau dulu kalau mama diam aja, diam aja udah. Karena bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Oh Bapak yang saya muliakan, jangan lama-lama biar nggak usah. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, jadi tahu benar apa namanya ajaran agama Islam. Sekali waktu dipanggil oleh baginda Rasulullah, ya Abdullah, Iqra alayya nisa. Ya Abdullah, bacain saya surat An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud ini ketanya begitu, bingung. Aqra wa alayka unzil. Ya Rasulullah, saya bacakan surat An-Nisa kepada kamu, sementara Al-Quran surat itu turun kepada kamu. Apa kata Rasulullah? Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Saya pengen dengar Al-Quran kalau dibacain orang lain. Kalau dibacain sama orang lain. Abdullah bin Mas'ud baca surat An-Nisa dari awal sampai ayat bi ala haula'i syahida. Sampai ayat itu wajib. Pakai faida ina min kulli ummatin syahida. Wajina bika ala haula'i syahida. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku jadikan rasul atau nabi yang diutus aku satu masyarakat, aku jadikan mereka itu sebagai saksi, dan aku jadikan engkau ya Muhammad saksi buat umat kamu. Sampai di ayat begitu Abdullah bin Mas'ud apa namanya mengandung lihat muka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia disaksikan air mata keluar dari kedua mata baginda Rasulullah. Karena Allah kan Bapak yang sebelum kita semua umat Nabi Muhammad akan disaksikan oleh baginda Rasulullah, akan disaksikan oleh kita semua tanpa kecuali akan disaksikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali waktu, lain waktu Bapak yang saya muliakan, ada itu
sahabat terkemuka Abu Hasan al-Asy'ari. Ini orang pintar, orang masuk Islam dari Yaman, datang jadi orang Islam, malam kayak kita di rumah baca Quran pakai sunnah. Begitu Rasulullah lewat rumah. Rumah zaman dulu bukan kayak rumah sekarang. Rumah zaman dulu rumahnya kecil-kecil. Kalau rumah kita ini ukuran 50 meter, 70 meter, 100 meter, zaman begitu dulu istana ini. Malu kita begitu Rasulullah. Begitu Rasulullah sembahyang, kaki istrinya digeser, dia bisa sembahyang. Kaki juga nih berapa kali digeser begini. Sembahyang berapa kali digeser sama kaki istri, sama suaminya mau sembahyang. Kita hidup di istana dibandingkan dengan baginda Rasulullah. Kata begitu ya, Abu Hasan, saya lewat rumah kamu kemarin malam. Kamu lagi baca Al-Quran. Aku dengerin, enak benar suara kamu ya Abu Hasan. Enak suara kamu itu, kita tidak ada digoni saya, digoni suara kita lima ke bawah gitu ya. Kalau nilainya lima ke bawah. Lagu puji dan ismarah min mazhabi Ali Daud. Ya Al-Hasan, suara kamu seperti trompetnya keluarga Daud, enak benar didengar. Kata Abu Hasan, ya Rasulullah, lau alim lahabbatmu laka tahmira. Kalau saja aku tahu aku lagi baca Al-Quran, engkau dengerin, saya enakin suara saya, lebih enak. Oh Bapak ini yang saya muliakan, banyak lagi Al-Quran kita baca. Wa idza tuliyat alaihim ayatmu. Kalau kita dibacain Al-Quran, kita tahu artinya, iman kita semakin tebal. Kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Jadi gempa bumi di muka bumi ini yang kita lihat ukuran berapa aja enggak aneh. Nanti suatu saat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Nanti manusia bertanya, apa yang terjadi? Bumi ini goyang-goyang. Akan ngalamin manusia bahwa nanti suatu saat dunia akan digoncang. Bukan lagi 6 derajat, bukan lagi 10 derajat, akan tumpah. Wa takunu jibal kal-ihnil manfus. Gunung aja nanti seperti alas. Gunung terbangun seperti apa? Apalagi yang ringan-ringan. Bapak-bapak ini yang saya muliakan, marilah kita baca Al-Quran, marilah kita pahami Al-Quran. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kita baca Al-Quran, kita pahami sedikit-sedikit artinya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini yang saya muliakan, kita nggak paham aja. Orang Indonesia nggak paham Al-Quran, baca Al-Quran. Orang yang nggak bisa baca, makin pahalanya semakin gede. Susah kalau menjadi membaca Quran. Pahalanya semakin gede. Apalagi ditambah kita sudah bisa baca, bisa baca tafsir aja, terjemah aja, supaya kita iman kita idza tuliyat ayatuhu zadatum imanan. Ini tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan yang saya muliakan, kita bisa melaksanakan ibadah sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan apa saja kebaikan-kebaikan Ramadan, baca Al-Quran, kita adanya introspeksi, kita evaluasi diri kita. Pengennya sih kita pada Ramadan kita alami nanti ke depannya. Siapa tahu kalau ada umur kita tidak terlalu besar begitu aja. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ahrusna bi'ainika allati la tanam wa adil 'anna al-humuma wal ghumum wal ahzan wal makhawf wal awham واشفنا من جميع الامراض والاسقام والالام واغفر لنا جميع الذنوب والاثام واحفظنا من نوائب الدهر ومن تقلبات الليالي والايام واسترنا بسترك الذي من استغفر به لا يضام يا ذا الجلال والاكرام
والعطاء والعناء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين والوالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.